Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Fahar SPDI, peserta UKM PPG dalam jabatan Dek 1 tahun 2025 di LP3 IAIN Bintru dengan nomor peserta PPG 18358008075 dengan nomor identitas mahasiswa 240101881 pada hari ini Selasa tanggal 13 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan materi makanan halal dan haram di kelas 6 MI Darul Akhlaq Desa Toronan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Madura. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bersama-sama, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar akan dimulai materi, maka terlebih dahulu Bapak mau mengabsen terlebih dahulu. Arifia Ela Noviati, Aulia Izzatun Nisa, Desi Kamila Fasha, Lailatul Masurah, Liana Setiana Agustin, Maria Fakira, Wardatus Solihah. Yang lain hadir, yang lain hadir semua. Ya. Maka itu saya akan menjelaskan materi, yaitu materi makanan halal dan haram. Sudah tahu apa itu makanan halal dan haram? Kalau sudah tahu, saya akan memperdalam lagi. Apa itu makanan halal dan haram? Kalau sudah tahu apa itu makanan halal dan haram, ayo sebelum melanjutkan ke lebih dalam materi, kita harus menyimak, mengamati yang ada di gambar. Itu gambar apa? Makanan rendang. Kalau ini? Sate. Yang ini? Sayuran. Ini? Ubian. Ya kan, ada buah, ada ubian. Selanjutnya Ustaz akan menjelaskan apa itu makanan halal. Ya, di sini ada pengertian makanan dan halal. Makanan halal. Apa itu makanan halal? Coba dibaca. Kalian. Yuk. Makanan halal adalah jenis makanan yang boleh dikonsumsi oleh manusia berdasarkan syariat Islam. Itu adalah yang dinamakan makanan halal. Makanan halal itu adalah makanan, jenis makanan yang dibolehkan dikonsumsi atau dimakan oleh manusia berdasarkan syariat Islam. Untuk syariat Islam, kalau bukan Islam nggak tahu, karena
berbeda-beda kalau bukan di Islam. Ya. Apa itu jenis-jenis nanti makanan halal? Dasar hukum makanan halal yaitu, ayo kita bersama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, ya Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kemudian dia menuju ke penciptaan atau langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Itu adalah dasar hukum makanan halal. Itu dasarnya. Allah menciptakan segala apa yang ada di muka bumi. Artinya dari halal, dari zatnya. Karena makanan yang halal karena bentuk zatnya atau bahan dasar makan itu tersebut halal. Contoh seperti apa? Nasi itu sudah zatnya sudah halal. Ya, seperti kita beli-beli di kantin, ya, itu ada apel. Nah, itu zatnya sudah halal. Ya. Makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah itu nama zatnya sudah halal. Yang kedua dijaga dalam aturan hadis, ijma dan qiyas pendapat ulama. Yang ketiga bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Kalau sekiranya kita makan itu bisa tidak menyehatkan atau bisa kita mati, berarti itu makanan tidak halal. Yang keempat tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Nanti ada pokoknya makanan yang bisa merusak pikiran. Itu apa? Ya, itu ada nanti. Tidak kotor, najis dan tidak menjijikkan. Walaupun kalian ada makanan, tetapi menurut kalian jijik, maka itu bisa mengharamkan, bisa haram untuk kalian. Ya, seumpama si A melihat barang itu tidak jijik, si B lihat barang itu jijik, berarti si B tidak boleh makan itu. Ya, karena kenapa? Jijik, walaupun barang itu halal. Halal bisa haram karena jijik. Ngerti kan? Ya. Halal bisa haram karena kita melihatnya jijik. Itu bisa apa? Haram. Ya. Selanjutnya ini dari halal dari zatnya. Yang ketiga, seperti contoh ini, makanan yang halal dari zatnya. Nah ini, zatnya sudah halal ini. Zatnya halal ini kalau dimakan. Ya ini kalau apa? Sate kambing, sate ayam, zatnya halal. Tetapi kalau sate babi dan anjing lain lagi. Kalau ini juga sama, rendang. Tetapi kalau rendang babi dan anjing maka agak haram. Kalau rendang kambing dan sapi halal. Halal karena cara memperolehnya, yaitu pada dasarnya semua makanan apa? Halal. Tetapi apabila zatnya halal, maka makanan dapat menjadi haram. Tergantung bagaimana kita memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil
mencuri, ya kan? Melalui perbuatan menipu, riba maupun korupsi. Makanya korupsi itu hasil korupsi, pejabat-pejabat yang korupsi itu adalah apa? Haram. Ya. Pertamanya halal, tapi karena dapatnya melalui proses korupsi, maka yang didapat pejabat yang korupsi itu adalah haram. Aslinya, maka dasarnya itu adalah semua makanan adalah haram. Kalau kita karena cara memperolehnya, dapat dari mana kita bisa ambil zatnya? Apabila halal, bisa kita haram seperti ini. Kalau kita hasil mencuri, maka hasilnya haram. Ini apa? Bukan bank atau riba. Ini jadi apa? Haram. Atau menggandakan uang. Dan majura, mabuduk. Ya, menggandakan uang. Yang ketiga itu adalah karena proses. Nah, proses. Baca. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal dengan bahan baku yang halal juga, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang halal, misalnya alat masak yang dapat digunakan untuk memasak makanan halal atau bahan-bahan lain yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk diperolehkan, maka makanan tersebut bisa jadi haram. Tahu maksud dari ini? Ada yang tahu? Bisa menyimpulkan? Ada yang tahu? Ayo tunjuk, yang tahu. Ya. Kenapa dari halal kok menjadi haram? Ini kalau kita melihat dari prosesnya, yang asalnya apa? Halal menjadi haram karena proses. Ini dengan bahan baku yang halal pula, jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya, ya, apa? Wajan kita, kalau bejen, ya, sudah kita menggoreng babi, terus kita menggoreng ayam, maka ayam asalnya halal, kalau digoreng di tempat sisa babi, maka ayam itu ikut haram. Ngerti? Seperti ini. Ya. Masak bekas digunakan untuk memasak makanan yang haram atau bahan yang tidak diperbolehkan atau diharamkan untuk dikonsumsi, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Seperti barusan kita memanggang buat sate babi, terus kita buat lagi sate kambing pas di satu tempat, maka kambing yang asalnya halal menjadi haram karena satu tempat, atau tidak dicuci dulu atau tidak disucikan terlebih dahulu, menggantikan tempat yang barangnya haram. Maka kalau tidak disucikan, maka yang keduanya ada proses keduanya menjadi haram. Macam-macam makanan halal karena cara menyajikan dan menyimpannya. Ketika proses tersebut dapat mengubah satu makanan dari halal menjadi haram. Misalnya, disajikan dalam piring yang terbuat dari emas maupun disimpan atau diantar untuk tujuan yang tidak baik. Walaupun kalian sultan nanti, jangan sampai apa yang kita menggunakan berbahan emas, gelas, kosong. Karena kaya sultan pas langsung minumnya pakai
wadahnya gelas emas, itu tidak boleh. Atau piringnya, sendoknya, garpunya menggunakan emas, itu tidak boleh. Ya, maka asalnya halal menjadi haram. Walaupun kalian kaya, sultan, tidak diperbolehkan. Macam-macam makanan haram. Haram aini dan haram sababi. Ya, ada haram aini dan haram sababi. Apa itu haram aini? Nah, ini haram aini, bukan yang lain ya. Ini namanya haram aini. Apa haram aini? Hukum asal makan itu sendiri memang sudah haram. Seperti apa? Babi, anjing, ya itu sudah namanya haram aini. Ya, asalnya sudah haram. Asalnya sudah haram. Ya. Ini haramnya satu makanan yang berasal dari hewan seperti daging babi, anjing, ulat, buaya, darah hewan, tidak, ya, kita benar itu betul pas, ya, minum itu apa? Jijik dan haram. Yang itu. Yang kedua, haram ini seperti ini. Ini apa ini? Daun apa? Hah? Apa ini? Yang sering itu ditangkap orang-orang menggunakan ini. Apa ini? Ganja. Ya. Nah, ini apa? Kecubung. Ya. Nah, ini aslinya adalah kodok. Ini jelas. Ini siapa yang menggunakan aspal? Hah? Nah, kenapa? Kenapa kalau makan aspal diharamkan? Karena membahayakan diri kita. Tidak boleh. Nah, ini lagi apa ini? Batu. Ya. Nah, sekarang makanan yang sababi, haram sababi. Makanan itu sebenarnya adalah halal, tetapi dia belum menjadi haram karena adanya sebab, yaitu menjadikan haramnya makanan tersebut seperti daging sapi digoreng dengan minyak babi tadi, ya kan? Prosesnya halal, tetapi digoreng menggunakan minyak babi, asalnya haram menjadi haram. Tapi, ya. Makan haram yang boleh diharamkan dengan cara zalim seperti mencuri, itu kan curi, korupsi, menipu, merampok dan lain. Makanan yang haram diperoleh dari hasil judi. Haram. Sekarang barangnya apa? Judi online. Banyak saudara. Sampai ada yang banyak hutang dan akhirnya bunuh diri. Banyak sekarang anak-anak muda. Ya, judi online. Akibat makanan haram. Ini kebalikan apa? Kebalikan hikmah akibat makanan yang halal. Ini adalah kebaliknya. Makanan haram akan merusak kesehatan. Seperti kita mabuk-mabukan, itu merusak kita. Apa? Mengkonsumsi ganja itu bisa merusak pikiran kita. Judi online biasa kita tenangnya utang. Doa tidak terkabulkan. Ya, doa tidak terkabulkan. Merusak amal-amal soleh, merusak amal yang sudah kita yang baik bisa rusak karena kita sering melakukan makanan haram, hina dan rendah, ya, hina dari masyarakat. Contohnya ini, jangan berteman dengan itu orangnya tukang mencuri atau tukang judi, hina di apa? Di masyarakat.
Menyebabkan keturunannya rusak. Anak kita juga bisa rusak gara-gara orang tuanya memberi makanan yang kalau sudah paham, saya akan memberi lembar kerja biar kalian lebih paham. Maka saya akan bentuk 3 kelompok, berarti 3 kelompok. Ya, ini dijawab. Kalau sudah dikumpulkan. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, oke. Dikerjakan per kelompok, dibaca. Ya. Yang pertama itu cuma disilang. Ya, disilang. Yang kedua itu dijawab nama makanan halal, nama makanan yang haram. Nah, itu. Yang nomor kerja apa? Lembar kerja 2 itu 3 aja. Ya. 3. Apa? Gak usah langsung nama ini. Nama kelompok 3. Ya. Ini ditulis nanti di sini kelompok 1. Ya. Ayo rembuk, jangan dikerjakan sendiri. Sudah. Kelompok 3 sudah. Kalau sudah lanjut dipresentasikan ke depan. Ada perwakilan? Ya. Sudah cuman baca dibaca. Baca cuman. Nah, yuk. Hari dibaca. Pagi. Yuk perhatikan. Kelompok saya perhatikan. Saya kelompok 3. Terus yang lain silakan. Yuk. Nomor 1. Baca. Enggak, nomor 1. Daging kambing katanya halal. Terus haram. Terus Rendang sapi halal, gulai kambing halal, gulai anjing haram. Terus makanan? Makanan nomor 1 sate kambing ayam sapi, 2 rendang sapi, 3 haram. Makanan haram 1 kambing kecap, 2 kodok goreng, 3 ulat goreng. Bagus. Yuk, bagus. Terima kasih. Yuk. Dapat untuk kelompok 3. Bagus, yuk. Terima kasih untuk kelompok. Sudah untuk apa? Soal-soal yang saya berikan cukup bagus. Sudah mengerti semuanya mengenai makanan halal dan haram. Sebelum penutup, mari kita tepuk. Fokus, yuk, mulai. Fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, itu makanya inti dari apa? Makanan halal dan haram itu adalah kita harus berbanyak makan makanan yang halal yang sudah diberikan Allah kepada kita, sudah disediakan di muka dunia. Di dunia sudah disediakan kita makanan yang halal. Dan yang kedua, jauhi makanan yang haram. Ya, kita jauhi. Nah, kalau begitu sudah kalian ngerti dan jawabnya sudah bagus semua. Ya.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.